Yo, Omers, balik lagi ke Mike Garage Channel. Di channel gua yang baru ini kita ada yang namanya Mike Garage and Life. Kita akan ngobrolin tentang kehidupan para diecaster dan istri-istri diecaster, bagaimana mereka bergelut di dunia diecast. Nah, hari ini gua kedatangan tamu. Bukan tamu sih, temen baik. Udah kayak adik sendiri. Gua anggap dia adik, gua nggak tahu dia anggap gua apa. Oke, kita langsung aja ya. Ini sama istrinya yang paling nggak bisa diem. There you go. Welcome back to my channel, Mike Garage. Lu latihan tuh, bisa latihan gitu. Oke, hari ini gua kedatangan Om Daniel sama Tante Melisa. Oke. Halo. Masih diecaster ya? Terakhir Bisa jualan kapan? Terakhir kita jual kapan ya? Yang di Alam Sutra. Oh, di Alam Sutra. Masih jualan kita mah ya. Oke. Kita kan jualan terus, ada Jual toko. terus, aman. Oh iya, nanti Mampir ya, Iya. mampir, jangan lupa. Yang Jakarta Barat bisa mampir. Mas, ketika lu ngobrol sama dulu jadi host, tamunya ngobrolnya lebih banyak daripada hostnya, bingung jadi bridgingnya. Ya, jadi gue punya channel baru nih, Nil. Kita ngomongin kita mau sharing nih buat inspiratif teman-teman mungkin yang jualan. Karena kan kalau gue kenal lo orang nih salah satu pasangan yang paling kompak, jualan bareng. Maksudnya kayak kemana-mana kan pasti bareng terus ya. Dong. Gitu ya. Pasti. Itu berarti susah bareng ya, susah bareng. Tante bareng-bareng karena nggak percaya dan ngapa-ngapain atau gimana? Bukan sih, sebenarnya saya bareng itu karena nggak ada orang. Nggak ada orang aja. Nggak ada orang aja. Enggak ada yang mau bareng sama dia. Ya udah mau nggak mau ditemenin. Daripada dia bayar orang lagi gitu. Iya. Jadi ini disalahgunakan dong. Makanya. Oke, kenalin diri dulu dong. IG-nya Halo, apa, Omers. FB-nya apa? Perkenalkan dengan saya Daniel. Kalau dipanggilnya itu Daniel Diem baik. Diem tuh sebenarnya dari D sama M kan? Sebenarnya D Daniel dari Melisa. Tuh, true. Berarti pembagian hasilnya 50-50 dong ya? Enggak pernah dapet sih sama ini. Namanya D&M gitu. Dia cuma numpang nama doang, enggak pernah bayar loyalty. Oke, lu bisa ceritain nggak? Sebenarnya Lu ini pertama kali- DM itu bisa campur sih. Apa? Kalau kita kolaborasi jadi Daniel dan Mike sih. Iya. Oh, bisa juga ya? Iya dong. Oh. Kan M. Bapak udah nggak jualan sekarang? Udah jualan. Masih. Pertama kali kenal diecast gimana sih ceritanya? Pertama kali kita kenal diecast itu di kalau nggak salah Bapak habis nyawu ya Pak? Nggak bisa diem. 2000 berapa ya? 2014 ya? 16. Kita masih kerja bareng gitu Iya, kerja bareng 2014 kita masuk Wisma Mulia bareng ya. Wisma Mulia bareng. Wisma Mulia bareng. Oh, nggak gua duluan, lu ya, gua masukin. Ya kan 2014 pertengahan itu kita hunting bareng ya. Online Kita ya? online. Oke. Itu sih benar-benar udah benar-benar perjuangan ya. Kita sampai ke mana? Serpong, hunting. Tapi waktu lu hunting gitu, Melisa udah setuju belum ya? Masih belum. Karena kita belum jualan ya, masih buat koleksi ya. Masih koleksi. Jadi kita kayak di kantor nih, Omers ya, kita berdua hunting di lelangan orang gitu, Iya. dikirimnya ke toko, dikirimnya ke kantor, supaya istri nggak tahu. Lu belum tahu kayaknya. Belum tahu. Belum tahu kita Belum koleksi ngabisin duit segitu Iya. banyak Iya. maksudnya Mel. Iya. Oke, and then lu orang mulai serius jualan tuh tahun berapa ya? 2016. 2017 After married. ya. Iya. Oh, after married baru Yang kita ditekunin. pameran di Taman Anggrek. Oh, Ya, pertama kali. Pertama Dari kali. toko itu. Betul. Kalau nggak salah di apa? Yang Mana, Greg? Fiesta. Mel, yang membuat Fiesta lu kali ya. support hobinya suami lu apa sih? Mungkin begini, banyak nih di luar sana gitu kan. Kalau kita sering lihat, lu kan juga pernah jualan online, pernah buka lelang gitu kan. Kayak ada yang minta ngumpet-ngumpet gitu kan, supaya nggak ketahuan istrinya. Menurut lu apa sih kuncinya gitu? Karena dia yang ngeracunin aku juga. Dia ngeracunin sebenarnya. Oh, ini bagus nih, yang ini bagus nih. Jadi lu koleksi juga?
koleksi tapi nggak terlalu yang gimana banget. Kalau lihat yang lucu-lucu, tapi Baru ada koleksi. sih kayak Beetle gitu itu demen. Tapi kan Beetle harganya lumayan kan kalau yang agak mahal gitu. Jadi masih Beetle yang dasar lah. Tapi kalau misalnya lihat yang lucu-lucu sih emang demen lihat figur atau apa jadi gitu. jurus pertamanya Racunin dari dulu. Daniel, ngeracunin istrinya Ya, dulu. racunin dulu. Berarti kan lu perlu waktu dong buat ngejelasin diecast ini apa. Sebenarnya sih gampang sih. Cara yang pertama itu ya kita cari yang unik-unik nih. Misalnya cewek suka yang apa gitu kan. Misalnya ini kan kayak VW Ini kan taktik lucu. lu nih, taktik lu nih. taktik. Oke. Jadi kan VW Beetle itu kan lucu tuh. Ah, Kenapa di MTS logonya Beetle? Nah itu salah satu sumbernya. Nah VW Beetle lucu, bawa pulang tahu dikit-dikit. dia. Oh gitu. Bawa pulang dikit-dikit gitu kan. Tapi lu nggak pernah ngomongin harga tuh. Nggak pernah. Nggak pernah. Biar dia tahu sendiri. Tapi Nah, sebenarnya semenjak mulai masih worth it suka. sih kalau misal harga yang masih murah-murah kan kadang Beetle juga ada yang murah. Iya. Mm-mm. Nah semenjak dia mulai suka, udah handle sendiri. Kita lepasin. Tapi Apa lu sih? support Dana dong. Setengah Enggak, sih. bayar sendiri. Bayar sendiri. Enak aja support Dana. Tapi waktu Daniel sempat mulai di kan dia lu masih kerja ya dari Masih, ini ya? masih. Nah, ini jadi side job lah ya, side betul. money gitu ya. Dan ini bisa nggak lu sharing sedikit nih? Apa sih keuntungan dari dunia online ini sendiri buat tambahan lu? Apakah ini melelahkan? Apakah lu harus pilih-pilih dulu? Apa lu mesti suka dulu apa yang lu jual gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya bisa bilang diecast itu hobi sekaligus penghasilan. Kalau lu nggak suka, mendingan jangan jualan. Kalau nggak suka, Susah ya? fleksibel sih, susah. Susah ya? Karena kalau kita nggak suka, dia nggak tahu itu barang bagus atau barang biasa. Oh, jadi kita harus dapat knowledge-nya dulu. Iya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya dapat barang bagus kan, itu yang rare punya kan kita bisa maksudnya apa ya, harga tinggi, harganya lumayan bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kan, dia pasti lepasnya udah seadanya aja gitu. Tapi lu selama lu masuk ke dunia diecast yang online, kita ngomongin di sisi bisnisnya gini ya, lu ketemu beberapa hal yang sulit gak? Yang sulitnya sih, Nah contoh misalnya lu sebagai seller tuh, lu menemukan, nah ini kayaknya susah juga ya jadi seller gitu. Lu ketemunya tuh pas tahun keberapa tuh? ketemunya itu pas kita Tahun ini. tahun 2018. Tahun ini ya? 2018-19 ya. Udah mulai Ya udah mulai agak ini, soalnya kan kita udah banyak ini juga, banyak sel-sel baru yang pada masuk semua. Nah kita juga udah gitu kan, kita juga udah nggak terlalu update banget lah ya. Karena barang kita tuh sebenarnya numpuk juga. Karena kan kita kan dulu belum punya toko kan. Terus kita kan cuma ngandelin pameran doang. Sedangkan barang kita tuh banyak banget. Jadi rada susah kalau dimasukin ke Instagram atau kita masukin ke marketplace. Melissa kan sempat rada susah. pegang Instagramnya di Iya. Entoys ya? Iya. Instagram sama marketplace itu jual. Tapi sekarang karena udah punya toko, udah punya karyawan juga, jadi mereka yang handle. Tapi Instagram masih belum aktif sih, karena kita belum ajarin ke dia. Nah, jadi tuh lebih susahnya tuh karena kita barangnya numpuk, kita nggak punya toko, jadi kita nggak bisa pasarin gitu. Jadi kalau Oke, pameran, jadi sebenarnya toko fisik itu penting banget. Apa maksudnya kalau gini kan, kalau Omers yang mungkin yang nonton kan mereka mau start this kind of business dari sampingan ya. Jadi gua ngajak nih Omers nonton, lihat dari sisi side job-nya, karena lo orang punya kesibukan masing-masing yang utamanya gitu. Betul. Karena Om Daniel ini punya cincau, Ya. punya apa lagi? minuman. Punya minuman. Lu sekarang Yang living. yang living boleh sponsor ya Maxi Garage Channel ya. Dan cukup berhasil juga ya. Iya, lumayan Nah, lah. lu akuin nggak dari dunia online itu yang living kan sosial media juga kan? Cara Iya, di jualannya Instagram. lebih ke sosial media dengan apa? Lu belajar nggak sejak lu jualan bisnis online dulu di diecast? Lumayan Belajar sih juga, karena kan? belajar karena sering ketemu orang kan pas pameran, jadi bisa Cara lebih lancar ngomongnya ngomong. segala macam Iya, kayak gitu ya. kayak gitu. Nah, ini menurut lu toko itu penting nggak? Toko fisik? Sebenarnya sih awalnya kan dulu kita nggak punya toko kan, kita lebih ke pameran. Nah setiap kali dapat pameran tuh uangnya lumayan, tapi kok hilang gitu aja, kayaknya habis gitu aja. Terus akhirnya kasih tahu ke Daniel, kayaknya kita punya barang banyak, tapi kayaknya kita mesti punya toko deh. Minimal kalau misal tokonya nggak laku pun kita ada Storage. tempat barang buat nyimpen barang, tapi Jadi kita nggak sekalian numpuk bisa. berantakan Ya. gitu ya? Iya, kita sekalian bisa, kalau ada yang mau lihat, dia bisa datang, kita bisa keluarin barang-barangnya. Nah, kalau aku bilang sebenarnya toko penting, tapi nggak perlu toko yang gede, yang wah gitu kan, karena kan ini kan komunitas. Sekali lu ngomong, oh gue buka toko di sini nih, kalau orang yang udah kenal lu pasti dia akan balik Betul. gitu, dia akan datang gitu. Itu jadi kayak jangkar ya, orang lebih kayak trust-nya gitu ya. Kayak Iya. bahasanya, oh ini ada toko fisiknya Lebih nih, ini orang lebih terpercaya juga. terpercaya untuk Karena buat pas transfer. kita lagi pameran
pameran juga orang-orang pada nanya, oh ada tokonya nggak sih, ada tokonya nggak? Ya. Jadi itu pemicu kita, oh kayak kita mesti punya toko deh gitu. Nah, kalau lo orang sendiri untuk di dunia bisnis ini, itu kita ngomongin diecast ya, itu lo pakai modalnya lumayan nggak waktu pertama kali mulai? Pertama kali mulai sih modal lumayan ya. Lumayan, tapi Lumayan. sampai hari ini nggak rugi kan? Dibilang rugi sih sebenarnya enggak, karena Cuma kita jadi barang. Jadi barang. Nah, ruginya apa? Karena barangnya itu barang, maksudnya kita kalau kejual kita baru dapat duit. Kalau belum kejual ya itu barang berupa barang masih gitu. Jadi investasi lah sebenarnya. Investasi. Karena kan kita ngeliat ya kayak bisnis nggak kecil, gede, atau yang baru mulai atau yang udah lama, itu memang struggle memang pasti ada. Ya, Saya betul. juga apa ya, ada aja lah gitu ya, ada yang kita harus hadapin segala macam. Nah, menurut lo konsistensi lo dari 2014 berarti ya, Ya, 2016 jualan ya? Ya 14 kita baru awal start baru mulai knowledge and everything ya. 2016 mulai sampai 2020, opportunity-nya di dunia diecast masih bagus gak? Menurut kalian? Masih. Really? Terutama Kalau lu di- bandingin sama yang living, kita patokannya kayak gitu. Lah kalau bisnis di diecast sih masih bisa seimbang lah sama penghasilan gua di yang living. Apa yang living? beda sih. Beda nggak bisa Beda dibandingin, beda nggak bisa Penghasilan memang pasti lebih besar dari yang living gitu, karena kan lebih besar di diecast. Ya, lebih besar dari yang itu. living. Karena Karena kan lu tekunin. ya udah gitu kan, maksudnya produknya nggak perlu kita stok gitu kan. Bedanya itu doang gitu. Jadi nggak perlu pakai Nggak perlu. dead stock ya. Oke. Gitu. Tapi prospeknya menurut lu gimana? Kan ini pandemi segala macem, seller makin banyak. Ya, Nah, menurut lu nih Nil, nih ya, lu sebagai lu Ya untuk tahun ini wira sih swasta juga sih, ya kan? 2021 gimana? 2021 sih Selama harus nggak- kesini ya nggak ya? kita menyesali kenapa nggak ada apa Pameran. Pameran, SBSD itu doang sih. Oh gitu ya. Iya. IDA, IDE. Iya. IDA Tomochi juga kan. IDA, Tomochi. Desember ini Ya. ada nih pameran. Oke. Jadi masih oke lah ya. Masih oke sih. Masih oke. Dan gue bakal ketemu lu di 2021 still a diecaster, right? Oke, pastilah. Nih, kalau nggak gue racunin lagi. Tenang. Kita buka toko juga gara-gara Komik support kita terus Iya, kan. betul. Maksudnya udah lah, lu Salah gitu, satu buka persupport buka toko ini Tapi adalah pernah kan opsi. kita rugi bareng? rugi bareng. Waktu jam-jaman Greenlight kita rugi bareng. Benar, Oh, benar, iya, benar. Saya 178 juta, Omar. Ini reseller saya yang jadi Masih gini, ada loh gue barang. mau sharing sedikit. Omar, jadi untuk punya reseller itu, ini mereka adalah reseller yang setia. Setia dalam arti ya, seneng bareng, susah bareng. Tapi kebanyakan kalau saya susah, WhatsApp-nya suka rusak. Kadang itu WhatsApp-nya suka error. Suka error gitu. Blank. Nah, oh ya, Melissa pernah bantu saya di tim admin juga ya waktu itu ya, sempet Ya. bantu-bantu di tim admin buat rekap Rekap. segala macam. Penghasilan lebih banyak daripada jualannya. Iya sih. Lebih Lumayan enak ya? rekap deh. Iya. Di rekap kita nggak pusing, nggak pusing packing. Terus di situ juga sebenarnya makin belajar sih. Jadi pas ngerekap itu jadi aku kan benar-benar buta Harga, kan, buta ya. harga, terus nggak tahu. Oh jadinya tahu, oh yang ini di tempatnya Komik segini nih, di tempat yang lain segini nih gitu. Jadi kayak tahu harga gitu kan. Kayak Tapi gitu. lu berarti udah berapa lama sejak pameran masih terakhir di Alam Sutra? Stok masih banyak dong. Stok sih masih ada sih, kalau di rumah sih masih banyak. Jadi sebenarnya kayak event-event itu ngebantu banget ya buat kalian ya. ngebantu, Iya, tapi kan kan tetap ngebantu. dia kan pasti beli lagi. Jadi Iya juga kayak sih. gali lubang tutup lubang. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya menurut gue ya, kalau dia masih beli lagi, sebenarnya dia masih berharap, Iya. dia masih ngeliat peluang lah. Ya, Kalau soalnya dia tahu nih, contoh bisnis udah nggak bagus, masih beli lagi, itu namanya Iya, goblok sih. tapi saya nggak goblok sih. Dia nggak goblok. Keputusan tergobloknya Kurang pintar. mungkin waktu lu ambil, Green light. bukan. Waktu lu putuskan untuk menikah ya? Enggak juga. Oke, Omar, nah, jadi gue mau sharing sedikit ya. We talk about Diecast Life. Gue lihat kehidupan mereka waktu mereka ikut di Diecast segala macam. Temen lu makin banyak kan ya? Ya, teman Komunitas makin banyak gitu kan. komunitas ada. Dan cincau lu juga lumayan laku di beberapa event-event kan, gitu dan Betul. segala macam. Jadi sebenarnya di dunia Diecast sendiri itu yang penting bersahabat lah ya sama Ya. semuanya. Cari Pokoknya teman, cari Diecast for family dari lah. relasi Diecast for family. And then gue juga ngelihat nih di bisnis ini sendiri, mereka walaupun kalau gue lihat ya, lu kan kadang geber, kadang Ya, bilang betul. gitu kan, kadang ada do something else kayak Melissa cerita sekarang punya new business dan di dunia sosial medianya sendiri juga mungkin udah terlatih ya sekarang bikin rekapan. Well, you can learn anything from Diecast Life dan menurut gua kita banyak belajar banget nih dari. Tapi kalian sejak pandemi ini gimana?
bisnisnya? Sejak pandemi sih kita Online sih masih jalan Di sih. luar Diecast? Oke di lah. luar Diecast masih oke. Kerja Oh. masih. Pertama kerja Lu masih kerja? Udah enggak. Widih, jadi wira swasta full sekarang. full. Puji tuh. Pengen ngurusin toko sih, tapi kan toko juga lagi ini Iya, kan, lagi susah ya. adaptasi Oh, ya. betul. Semua segala macam. Masih gara-gara pandemi kan jadi orang ke mall pun juga takut. Masih lebih bagus di marketplace sih sekarang kan. Marketplace ya. Marketplace gitu. Alright, so lu ada kesan-pesan nggak buat mungkin para istri-istri Diecaster? Tetap Gimana support. sih? Sebenarnya sih kalau misalnya buat kalau misal aku sih selalu support dia, maksudnya mau lu bisnis apa aja, maksudnya hobi apa aja, tapi kan hobi ini maksudnya masih yang positif ya, masih yang bisa Jangan hobi ngumpulin dijadiin. cewek ya. Iya, Nah, itu daripada yang bahaya. dia hobinya begituan gitu kan, maksudnya ini hobinya kan Positif, bisa jadi positif. peluang, bisa jadi penghasilan juga, pemasukannya walaupun nggak banyak tapi nambah-nambah masih oke lah gitu kan. Sebenarnya aku masih support gitu, masih setuju gitu kan. Kecuali yang dia udah beli barang banyak tapi nggak bisa dijual gitu kan. Memang sih beberapa juga ada kayak dia koleksi figur-figur apa segala macam, itu kan agak susah dijual sih. Tapi kalau untuk diecast ini masih oke. Masih perputarannya kelihatan. Iya, maksudnya untuk beli sekarang ditimbun untuk beberapa tahun lagi masih bisa dijual gitu. Terus kita juga masih banyak barang-barang yang udah barang-barang lama, Tuh. masih bisa jadiin uang sebenarnya gitu. Tapi belum kita Belum sempat korek-korek. Iya, kayak gitu. Saya aku sih support terus. Support terus lah ya. Kalau lu gimana Neil? Kesan-pesannya selama jadi Diecaster, seller, Selama buyer juga. Ya, pokoknya selama jadi Diecaster itu Is it yang fun? pertama Is it still fun? kita harus buatnya fun sebenarnya. Kalau misal kita jadi yang itu beban, nah selamanya itu kan jadi beban. Jadi Tapi lu kalau misalnya bisa dihitung 2014 6 tahun lah ya. 6 tahun. 6 tahun main Diecast ya. Still fun? tetap Tetap ya. tetap fun. Soalnya karena satu hobi, yang kedua kayak jujur sih kalau untuk Hot Wheels itu selalu keluarin yang baru. Gila ya sih. Itu benar-benar Seperti gue bilang, kadang kita dimanjain atau dikerjain. iya, antara dua itulah. Pokoknya selalu ada yang update dari Hot Wheels. Tapi kalau untuk yang lainnya sih kita kurang tahu ya, karena kita lebih fokusnya ke yang Hot Wheels itu sendiri. Hot Wheels sama Matchbox. Ya, Hot Wheels sama Oke. Matchbox. So, thank you Omers buat nonton. Udah mungkin konten ini bisa saling support lah ya, bisa saling ceritain apa sih dibalik dari Diecaster yang nanti Omek sendiri, Omisen akan samperin, akan ngobrol sama mereka gitu ya, ngobrol akrab lah gitu. Iya. Dan thank you for watching. Biasanya kita tutup dengan salam gas Omers, kita sama-sama ya. Oke. 3, 2, 1. Salam gas gas Omers. Omers. Peace. I'm out.